Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.3.A.9 koneksi antar materi tentang visi guru penggerak. Saya Nurmaya Sari, CGP Angkatan 2, kelas 39, Kabupaten Lombok Tengah, dari SMP Islam As-Safiyah. Kaitan materi antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta keterkaitannya dengan paradigma inquiry apresiatif yang dimana penerapannya menggunakan konsep atau tahapan Bagja. Nah, visi saya sendiri di sini adalah ingin mewujudkan kepemimpinan murid yang berkualitas dan berakhlak. Nah, berkualitas artinya pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang bertanggung jawab, bijaksana, dan bertanggung jawab. Berakhlak artinya pemimpin yang beriman dan memiliki perilaku yang baik. Refleksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, peran seorang guru di dalam pembelajaran adalah yang menerapkan metode Among. Seorang guru yang menerapkan metode Among dengan prinsip-prinsip ing ngarso sun tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh atau teladan, ing madio mangun karso, di tengah memberikan motivasi dan semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru tidak dapat mengubah kodrat anak, namun ia dapat membimbing anak, menuntun anak agar berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya, sehingga ke depannya mereka dapat berkontribusi secara langsung di masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing, di mana berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid diibaratkan sebagai benih-benih padi, di mana seorang petani akan berusaha terus untuk menumbuh kembangkan benih-benih padi agar menjadi padi yang unggul dan berkualitas. Untuk dapat menuntun segala kekuatan kodrat anak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menciptakan murid-murid yang kompeten di bidangnya sehingga mereka mampu menjadi pemimpin yang berkualitas dan berakhlak, maka seorang guru harus berpedoman pada nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak itu harus memiliki nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah nilai mandiri, di mana seorang guru penggerak itu harus mampu mandiri dalam merencanakan dan mengkonsep segala kebutuhan baik media ataupun sumber belajar untuk anak-anak didiknya. Nilai yang kedua adalah kreatif. Guru penggerak haruslah kreatif dalam menyajikan setiap materi pembelajaran yang unik dan menyenangkan. Guru penggerak harus memiliki inovasi yang selalu baru agar anak-anak tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Nilai reflektif. Seorang guru harus mampu merefleksikan kegiatan-kegiatan pembelajarannya untuk dapat melakukan evaluasi dan juga menindaklanjutinya.
Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif adalah seorang guru mampu bekerja sama antar rekan-rekan sejawat ataupun antar pemangku kepentingan lainnya di lingkungan sekolah tempat binaannya. Lalu berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak yang telah melekat pada dirinya, maka seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dengan baik dalam melakukan suatu perubahan di lingkungan sekolah. Melakukan perubahan di sekolah binaan, minimal melakukan perubahan di dalam kelas atau perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, seorang guru penggerak harus dapat menggerakkan semua aset yang ada di sekolah, baik aset utama ataupun aset pendukungnya. Untuk melakukan suatu perubahan, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah, sehingga dapat mewujudkan mimpi atau visi yang jelas, yaitu kepemimpinan murid yang berkualitas dan berakhlak, maka diperlukan strategi-strategi perubahan yang harus dirancang pelaksanaannya. Nah, strategi perubahan di sini melalui konsep tahapan Bagja. Paradigma inquiry apresiatif di sini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Menumbuh kembangkan segala kekuatan-kekuatan yang ada pada aset utama maupun aset pendukung yang memiliki nilai-nilai positif. Tentunya kekuatan-kekuatan di sini adalah kekuatan-kekuatan yang ada pada aset-aset di lingkungan sekolah. Adapun tahapan-tahapan Bagja dari paradigma inquiry apresiatif di sini adalah untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid yang berkualitas dan berakhlak. Nah, calon guru penggerak di sini khususnya saya pribadi harus melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait rancangan strategi perubahan dengan menggali kekuatan yang ada pada setiap aset di sekolah. Bagja yang pertama di sini adalah buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid? Nah, di sini biasanya seorang guru harus mengetahui apa saja yang dicita-citakan oleh murid di masa depan, apa saja yang disukai oleh murid-murid pada saat pembelajaran, apa saja prestasi-prestasi yang biasanya sering diraih oleh peserta didik. Lalu, siapa saja yang berperan dalam mewujudkannya? Tentunya, apakah ketersediaan peserta didik yang selalu memiliki semangat dan juga kemampuan dalam menggali potensi untuk mewujudkan kepemimpinannya. Yang selanjutnya, pertanyaan tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini artinya pertanyaan pendukungnya adalah guru melakukan penelitian atau observasi di kelas tentang sejauh mana kemampuan murid menjadi seorang pemimpin. Guru harus melakukan suatu riset atau penelitian kelas, baik itu secara langsung pada saat pembelajaran ataupun memantau kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas lainnya yang dibimbing oleh guru mapel yang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengadakan kegiatan yang melatih kepemimpinan murid. Ini biasanya dilakukan oleh guru penggerak secara langsung ataupun meneliti, melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru lain ataupun sekolah lain sebagai bahan referensi kita dalam melakukan kegiatan.
Bagja yang selanjutnya adalah gali mimpi. Seorang guru harus menggali mimpi-mimpi yang diharapkan. Pertanyaan pendukungnya adalah menyusun deskripsi secara rinci tentang gambaran-gambaran ideal yang diinginkan, tentang bagaimana khayalan kita, gambaran kita tentang murid-murid kita yang kita inginkan. Yang kedua, membuat indikator ketercapaian. Apa saja indikator ketercapaian yang ingin kita capai di tahap selanjutnya? Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Membuat rancangan pelaksanaan kegiatan atau planningnya. Siapa yang ikut berperan dalam melakukan rencana tersebut sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Artinya, kita berusaha untuk menerapkan pada pembelajaran di kelas. Selama proses pembelajaran di kelas, kita harus menerapkan tahapan-tahapan bagja yang dari awal hingga akhir dieksekusi tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir, membuat catatan ketercapaian. Setelah kita melakukan penerapan atau setelah melakukan suatu tindakan, maka kita harus membuat catatan-catatan ketercapaian. Sejauh mana ketercapaian daripada kegiatan yang telah kita rencanakan dan apa rencana tindak lanjut kita ke depannya. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.